Apakah di antara kalian ada yang pernah melewati jembatan kecil? Pasti pernah ya. Lalu, apa yang kalian lakukan agar bisa melewatinya? Tentunya kalian harus memiliki kesetimbangan antara tubuh yang kanan dan tubuh yang kiri. Selain itu, kalian juga harus memiliki pikiran, kesabaran, dan ketelitian. Karena jika kita terlalu terburu-buru, tidak sabaran, dan pikiran kita tidak fokus, maka kita akan kehilangan keseimbangan tubuh kita dan akhirnya terjatuh. Nah, lalu ketika kita kehilangan keseimbangan di mana tubuh kita cenderung ke arah kanan, apa yang akan kalian lakukan? Akan menggeser tubuh bagian kiri agar kembali setimbang. Nah, sama halnya dengan keseimbangan kimia, yang mana keseimbangan kimia itu memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi pergeserannya. Dan reaksi keseimbangan kimia itu cenderung akan mempertahankan keseimbangannya. Nah, berkaitan dengan fenomena tersebut, di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan kimia. Nah, dalam faktor-faktor pergeseran keseimbangan kimia ini ada asas yang melatar belakanginya, yaitu bernama asas Le Chatelier. Mana asas ini ditemukan oleh ilmuwan berkebangsaan Prancis, yaitu Henri Louis Le Chatelier. Asas ini berbunyi, jika pada suatu sistem keseimbangan diberikan tindakan atau aksi, maka sistem keseimbangan tersebut akan melakukan reaksi yang mana bermaksud untuk mengurangi perlakuan dari aksi tersebut, atau bisa dikatakan apabila ada aksi maka akan ada reaksi. Ini adalah kunci dari asas Le Chatelier. Apabila ada aksi maka ada reaksi. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya pergeseran keseimbangan. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan itu? Yang pertama, ada konsentrasi. Nah, sebelumnya anak-anak masih ingat kan, kesetimbangan itu ada yang namanya kesetimbangan heterogen dan ada yang namanya kesetimbangan homogen. Nah, pada kesetimbangan heterogen, pengaruh konsentrasi yang berpengaruh pada pergeseran keseimbangan itu hanya yang memiliki wujud gas dan aqueous atau gas dan larutan. Maka apabila kita misalkan contoh ada A yang berwujud solid ditambah B yang berwujud gas menghasilkan reaksi keseimbangan A, B, 2 berfasa gas. Kita lihat di sini, ini adalah keseimbangan heterogen, yang mana A-nya berfasa solid, B-nya berfasa gas, dan AB2-nya berfasa gas. Nah, pada pengaruh konsentrasi di sini, apabila konsentrasi dari A ditambah, maka ia tidak akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Lain halnya jika B yang ditambah. Jika B ditambah, maka kesetimbangannya akan bergeser menjauhi atau ke arah produk. Sedangkan jika AB2 yang ditambah, keseimbangannya akan bergeser ke arah reaktan. Berarti bisa kita simpulkan di sini apabila konsentrasi B ditambah maka dia akan bergeser ke produk. Konsentrasi AB2 yang ditambah, dia akan ke arah reaktan. Sedangkan jika konsentrasi B dikurangi, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arahnya atau ke arah reaktan. Dan jika AB2 yang dikurangi, dia juga akan bergeser ke arah produk. Maka bisa kita simpulkan konsentrasi jika ditambah, dia akan ke arahnya menjauhi. Sedangkan jika konsentrasinya dikurang, dia mendekati, maksudnya mendekati zat yang dikurang tersebut. Nah, faktor yang kedua ada faktor suhu, yang mana
perubahan suhu terhadap kesetimbangan kimia itu berkaitan dengan jenis reaksi kesetimbangannya. Ada yang namanya reaksi exotherm dan ada yang namanya reaksi endotherm. Nah, kita langsung saja tulis contohnya di sini. Karena pengaruh suhu itu berkaitan dengan suatu reaksinya, maka dalam reaksi kesetimbangannya harus disertai dengan delta H. Nah, jika suhu dinaikkan, suhu itu bisa kita tambahkan sebagai T ya. Suhu dinaikkan, maka keseimbangannya akan bergeser ke yang bersifat endotherm. Dan apabila suhu diturunkan, dia akan bergeser ke arah exotherm. Nah, sekarang yang mana pada reaksi ini, mana yang termasuk exotherm dan mana yang termasuk endotherm. Nah, endotherm itu memiliki delta H dengan positif, sedangkan exotherm memiliki delta H negatif. Maka pada reaksi ini dapat disimpulkan yang sini adalah exotherm, yang bagian sini adalah exotherm. Nah, apabila suhu dinaikkan, maka keseimbangannya akan bergeser ke arah endotherm. Endotherm ada di bagian sini. Ini adalah endotherm. Nah, jika suhu dinaikkan, maka keseimbangannya pada contoh ini ya, keseimbangannya akan bergeser ke arah reaktan. Lalu jika suhu diturunkan, keseimbangannya akan bergeser ke arah produk. Nah, apabila di sini delta H-nya positif, maka kebalikannya ya, berarti ini berubah menjadi jika delta H-nya positif, maka yang sebelah sini adalah endotherm dan sebelah sini exotherm. Seperti itu. Faktor yang selanjutnya adalah faktor volume dan tekanan, yang mana faktor volume dan tekanan ini memiliki sifat berkebalikan satu sama lain. Oke, langsung saja kita lihat ke contoh persamaan reaksinya. Di sini ada A berfasa gas, ditambah B juga berfasa gas, reaksi kesetimbangan A gas. Nah, perlu diingat lagi bahwa pada faktor volume dan tekanan yang berpengaruh itu adalah zat yang fasenya adalah gas dan liquid, sedangkan yang berfasa padat dan cair tidak berpengaruh. Nah, kita lihat di sini, reaksi pada sebelah kiri memiliki dua koefisien, yaitu di sini 1 dan di sini 1, maka totalnya 2, sedangkan di sini hanya ada 1. Maka apabila volume diperbesar, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Sedangkan jika volume diperkecil, kesetimbangannya bergeser ke OF yang lebih kecil juga. Lalu untuk tekanan itu biasanya dinamakan dengan P atau pressure. P jika dia diperbesar, dia kebalikannya, dia akan bergeser ke koefisien kecil. Dan jika tekanannya diperkecil, dia ke koefisien yang lebih besar. Nah, jika B2 volumenya diperkecil, dia akan bergeser ke koefisien yang kecil juga, yaitu ke sebelah produk. Sedangkan tekanan, jika tekanan pada ruas kiri diperbesar, maka dia akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil, yaitu ada di produk. Begitu juga sebaliknya, jika diperkecil, dia akan kembali ke reaktannya. Nah, jika reaksi kesetimbangannya memiliki koefisien yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan, maka tidak akan terjadi pergeseran kesetimbangan. Untuk lebih memahami konsep pergeseran kesetimbangan pada hari ini, Ibu akan mendemonstrasikan praktikum sederhana mengenai faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Silakan disimak. Baiklah, judul praktikum kita pada hari ini adalah pergeseran kesetimbangan kimia oleh faktor konsentrasi. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan, alat-alatnya yang pertama ada 2 buah gelas plastik yang akan kita gunakan sebagai wadah.
lalu ada 2 buah sumpit sebagai batang pengaduk, lalu ada 1 sendok teh. Selanjutnya bahan-bahannya ada beras, lalu ada betadin sebagai iodin, dan ada vitamin C sebagai asam askorbat. Oke, langsung saja kita mulai langkah-langkah praktikumnya. Pertama-tama kita siapkan 2 buah gelas plastik, lalu kita tambahkan 4 sendok teh beras kepada gelas plastik yang pertama. 4 sendok teh beras, 1, 2, 3, 4. Lalu kita tambahkan dengan betadin atau iodin sebanyak 15 tetes atau secukupnya ya. Selanjutnya kita aduk dengan menggunakan sumpit. Oke, setelah kita aduk, kita amati perubahan yang terjadi pada berasnya. Di sini jelas sekali ya terlihat perbedaannya. Lalu kita pindahkan 2 sendok teh beras yang sudah tercampur dengan betadin atau iodin ini ke gelas yang kedua sebanyak 2 sendok teh. 1, 2, cukup. Selanjutnya, gelas yang kedua akan kita tambahkan dengan vitamin C. Setelah ditambahkan dengan vitamin C, kita aduk kembali menggunakan sumpit atau batang pengaduk. Dan amati perubahannya. Nah, kita lihat di sini, gelas pertama yang tadinya berisi beras atau amilum, setelah ditambahkan dengan betadin atau iodin akan berubah menjadi biru kehitaman. Lalu, beras pertama yang telah kita tambahkan dengan betadin, kita pindahkan sebanyak 2 sendok ke dalam gelas kedua, lalu ditambahkan dengan vitamin C. Dan kita aduk, maka berasnya kembali menjadi berwarna putih seperti semula. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Penjelasannya adalah, ya, berdasarkan eksperimen yang telah kita lakukan, beras pada gelas pertama mengapa bisa berubah menjadi biru kehitaman? Hal ini karena adanya reaksi antara pati pada beras dengan iodin pada betadin, sehingga membentuk kompleks pati iodin yang mana reaksinya sudah setimbang. Nah, pada gelas kedua, beras yang sudah ditambahkan iodin ditambahkan dengan vitamin C. Lalu berasnya berubah kembali menjadi warna putih. Hal ini terjadi karena iodin bereaksi dengan asam askorbat membentuk asam dehidroaskorbat, yang mana pada reaksi kesetimbangan ini iodinnya terus berkurang, yang menyebabkan kesetimbangannya bergeser ke arah kiri atau kembali ke reaksi semula. Ya, itulah praktikum kita pada hari ini. Semoga dengan adanya praktikum sederhana ini dapat menambah pemahaman kalian dalam memahami konsep faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, terutama faktor konsentrasi.